Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Salawat dan salam semoga tercurah atasnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita ingin mengenang sejenak ucapan Imam Asy-Syafi'i, seorang fuqaha pada zamannya. Beliau mengatakan, "Ku adukan pada Imam Waqi buruknya hafalan, maka diarahkan aku tinggalkan kemaksiatan. Nasihatnya, sungguh ilmu Allah adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada para pendurhaka." Teman-teman sekalian, jadilah seorang yang berilmu. Ujar seorang pemimpin adil, khalifah yang terkenal, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengingatkan kepada kita, jadilah seorang pembelajar atau cintailah keduanya. Nasihat ini adalah gerbang yang lapang untuk memasuki lapis-lapis keberkahan dari bahan seayat pengetahuan. Nasihat ini adalah pintu yang terbuka bagi siapapun, pada keadaan apapun, kapanpun serta dimanapun kita berada, untuk mereguk bersusun-susun kebaikan dalam kehidupan dari ilmu yang bermanfaat. Seandainya ada satu kata yang digunakan untuk merangkum kealiman, kecintaan dalam ilmu seperti disebut oleh Imam Ibnu Aziz tersebut, maka ia disebut sebagai belajar. Sebab ilmu hanya dimiliki, dicari dan disukai dengan belajar. Al-ilmu bit-ta'alum wa fiqhu bit-tafakuh. Demikian sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu didapat dengan belajar, dan fikih itu diraih dengan mengarahkan kemampuan untuk memahami. Maka sungguh jalan paling terang untuk menyusuri lapis-lapis keberkahan adalah belajar. Ia adalah jalan cahaya yang ditempuh oleh para pembawa cahaya sepanjang zaman. Dengan ini, betapa pentingnya memperkaya wawasan dan meluaskan pengetahuan, sebagaimana yang dilakukan oleh Musa alaihissalam ketika beliau mengatakan bahwa beliau akan menempuh jarak berapapun jauhnya untuk kemudian bisa belajar. Itu adalah tekad Musa ketika beliau ingin belajar kepada Nabi Khidir untuk mendapatkan kedalaman ilmu tentang kehidupan. Musa mengambil jeda dari kerumitannya demi mengasah gergajinya, menajamkan pengertiannya dan mendalamkan kepahamannya. Sebab walau dialah yang teralim dan terpandai di kalangannya Bani Israel,
tapi Allah tegaskan kepadanya bahwa ilmunya takkan habis ditulis walau 7 lautan menjadi tinta dan semua kayu-kayunya menjadi pena. Sungguh, walaupun Musa adalah yang paling cendekia dalam zamannya, namun Musa belum mengilmui apa yang diilmuinya, maka hatinya berdetak, maka dirinya bergerak untuk kemudian menempuh jarak yang jauh guna mendapatkan ilmu yang dia inginkan. Sungguh seharusnya kita cemburu pada semangat dan tekad Musa yang membara dengan rintangan yang berat, dengan jarak yang jauh yang harus dia tempuh untuk mendapatkan ilmu. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah menyerah. Semangatnya bahkan menyala-nyala dan membara. Oleh karena itu, belajar adalah jalan cahaya. Semua kita menghajatkannya, semua dari kita menginginkannya untuk menyusuri gelapnya dunia. Seperti diungkapkan oleh Imam Sufyan At-Tsauri, tak ada yang lebih agung di bawah derajat kenabian selain belajar dan mengajarkannya. Oleh karena itu, teman-teman, kita berusaha membangkitkan semangat kita dalam belajar sebagaimana semangatnya seorang Musa dalam bagaimana dia berusaha menjadikan dirinya faham, faqih dengan keilmuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak habis ditulis dengan tinta yang berasal dari air lautan atau dengan pena yang menggunakan seluruh ranting yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, dengan kondisi apapun, kalau kita belajar dari semangat Musa ini, maka tidak ada kata berhenti dalam belajar. Tidak boleh kita menyerah dalam belajar. Teruslah semangat. Teruslah bersemangat dalam kita belajar. Karena dia adalah cahaya yang kita gunakan untuk mengarungi gelapnya dunia. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.